Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wan nabama ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Allahumma ij'alna minhum amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta'imi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca Fatihah untuk kesembuhan ketua musalla Bapak Haji Nazaruddin. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan bisa kembali bersama kita mengikuti ta'lim. Ketilkani ahwala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih halaman 100 di tengah-tengah. Wa makaru dan mereka orang-orang Yahudi berbuat makar, merencanakan kejahatan terhadap Nabi Isa. Jadi makar itu bahasa Arab. Ya, pamakaru dan mereka merencanakan kejahatan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu bentuknya adalah mereka ingin membunuh Nabi Isa. Ai aradal yahudu, yakni orang-orang Yahudi ingin qatla Isa, membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa makarallah, dan makar mereka digagakan oleh Allah. Jadi kata kerjanya sama, mereka membuat makar, Allah membuat makar. Ya tentu Allah tidak membuat makar, artinya Allah menggagalkan makar mereka.
Ya, atau Allah berencana ya dengan rencana untuk menggagalkan makar mereka. Ay aradallahu qatla sahibihim. Apa yang dimaksud Allah gagalkan makar mereka? Di mana mereka ingin membunuh Nabi Isa, justru Allah menginginkan terbunuh sahabat mereka yaitu Titianus. Ay aradallahu qatla sahibihim, yakni Allah menghendaki untuk dibunuhnya teman mereka oleh mereka sendiri tentunya, bernama Titianus. Wakilah, dan dikatakan makruhum bi Isa, rencana mereka, makar mereka terhadap Nabi Isa, hamuhum bi qatlihi, itu mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa makarallahu ta'ala bihim, dan Allah gagalkan makar mereka. Dengan bentuk apa? Yaitu rafa'a Isa ilas samai, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Wadzalika, dan yang demikian itu atau cerita lengkapnya, ya, mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Isa. Anna Yahuda, sungguhnya Yahuda, malikal Yahudi, pemimpin atau raja di kalangan bangsa Yahudi, arada qatla Isa alaihissalam, dia ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa kana Jibril la yufariquhu sa'atan, dan malaikat Jibril belum pernah meninggalkan Nabi Isa sa'atan, ya, sekalipun sebentar, selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Fa'amarahu Jibril ayadkhula baitan fihi rawzanatun, dan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk masuk ke rumah Nabi Isa tentunya, fihi rawzanatun, yang di rumah itu ada ventilasi atau lubang angin. Ini Nabi Musa di sebuah kamar, di situ ada lubang angin. Ini ketika Nabi Musa akan dibunuh. Falamma dakhalul baita, maka manakala mereka memasuki rumah di mana Nabi Isa tinggal, akhrajahu Jibrilu, malaikat Jibril mengeluarkan Nabi Isa min tilkar rawzanati, dari lubang angin tersebut. Ya, mungkin jendela kali ya. Tapi lubang angin juga nggak mustahil, karena ini urusan Allah. Allah yang memerintahkan malaikat Jibril, jangan katakan kok muat. Ya muat aja kalau Allah berkehendak. Ya, rawzanah itu lebih tepatnya lubang angin sebenarnya. Apa dulu rumah dulu lubang anginnya gede? Ya kita nggak tahu. Ya pokoknya di situ Allah, karena pintunya ya terkunci, jadi didobrak oleh mereka, ya kan? Lalu malaikat Jibril mengeluarkan Nabi Isa dari rumah tersebut atau kamar tersebut. Wa kana qad alqa atau ulqiya boleh, dan sungguh telah syibhuhu, telah diserupakan dengan Nabi Isa ala ghairihi, atas selain Nabi Isa. Fa ukhidha wa sulibah, lalu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itulah yang dibunuh, ditangkap lalu disalib. Jadi bukan Nabi Isa. Cuma mereka bingung nanti penjelasannya, mukanya muka Nabi Isa tapi badan temennya. Jadi kan ada salah seorang di antara mereka disuruh membunuh Nabi Isa. Itu ceritanya. Ya kan? Ya, jadi mereka bingung juga. Ya makanya dalam Al-Qur'an nanti dikatakan wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Karena muka Nabi Isa tapi badannya badan temennya. Gitu, ya. Itu ceritanya. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya
yang menggagalkan rencana jahat dari mereka. Aqwal muridina, itu Allah adalah sekuat-kuatnya yang berkehendak. Wa yuqalu, dan dikatakan makirin Abdulus Sani'ina, ya, yaitu yang melakukan yang terbaik, pelaku yang terbaik. Nah, di sini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, ruwiya an Ibni Abbasin. Jadi cerita lengkapnya ini Abdullah bin Abbas yang menceritakan. Memang beliau itu didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas ini takwil Quran. Pantas kalau beliau menjadi narasumber atau tempat bertanya bagi para sahabat. Bahkan ya Umar bin Khattab saja, beliau kan punya taklim, punya perkumpulan pengajian. Ya, anggotanya itu adalah alumni perang Badar. Ini pengajian Umar bin Khattab mengkaji Al-Quran. Nah, ketika mereka mengkaji surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, ya menafsirkan sesuai dengan apa yang ada di dalam kalimat itu, ya dalam surat itu. Rupanya Umar bin Khattab nggak puas, lalu Umar bin Khattab memanggil Abdullah bin Abbas untuk hadir di majelis beliau. Lalu Abdullah disuruh menafsirkan surat An-Nasr. Justru penafsirannya berbeda memang. Apa kata Abdullah bin Abbas? Enggak lama lagi ayat surat ini menunjukkan Rasulullah akan meninggal. Dan luar biasa, itu namanya takwil. Ya, terbukti benar. Ini termasuk surat terakhir. Ya, surat terakhir. Karena kita tahu Rasulullah SAW itu meninggal tahun ke-10 setelah beliau melaksanakan haji. Beliau melaksanakan haji itu tahun ke-10 Hijriah. Diwajibkan haji tahun ke-9. Tapi karena Mekah masih banyak orang kafir, beliau nggak jadi haji, ya lalu pergi haji tahun ke-10. Ya, yang haji tahun ke-9 hanya Abu Bakar Siddiq dan para sahabat. Setelah beliau melaksanakan haji, ya itu tepatnya di Mina, turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Maka banyak orang mengatakan ayat itu adalah terakhir, padahal bukan. Ya, itu dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau mengatakan itu bukan ayat terakhir. Ayat terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Itu ayat terakhir. Kenapa? Karena memang ya setelah Rasulullah SAW melakukan haji kemudian pulang ke Madinah, ini masih banyak surat turun. Cuma kata Imam Suyuti, ayat itu boleh dikatakan terakhir, itu al-yawma akmaltu lakum, yaitu ayat tentang hukum. Kan ayat banyak. Ada tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, ada tentang akhlak, ada tentang hukum, ya kan? Ya. Nah, tentang hukum ya, itu ayat terakhir. Karena di sini menunjukkan Allah menyempurnakan, sudah menyempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini yaitu tanggal 10 Zulhijjah, ya, itu ketika Rasulullah di Mina, aku sempurnakan bagimu agama kamu. Ini tentang hukum. Ya kan? Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untukmu nikmat-nikmatku. Ya. Terus waraditu lakumul Islam Madinah, dan aku redha untukmu Islam sebagai agama kamu. Ini ayat luar biasa, ya. Oleh karena itu orang Yahudi ketika mendengar ayat ini, dia mengatakan, kalau ayat itu turun kepada kami, maka hari di mana ayat itu turun, kami akan menjadikan hari raya. Kok Islam tidak merayakan hari raya? Karena turunnya memang di hari raya, yaitu tanggal 10 Idul Adha. Jadi nggak perlu bikin hari raya lagi. Ya, ini ayat luar biasa. Ya, orang Yahudi iri, ya. Ya memang jangankan orang Yahudi, Nabi Musa aja iri sama umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin di Majelis Azaniyah dibahas itu, ya kan? Ya, Nabi Isa, ya di alwahnya itu ada tulisan tentang umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah hurran muhajjalin, ya bersinar.
Ya, Nabi Musa nanya, umat siapa tuh? Ya, jadikanlah mereka umatku, kata Allah. Enggak, itu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kemarin ya, di antaranya itu ghurran muhajjalin, itu bersinar. Kalau untuk umat lain yang beriman itu hanya putih, kafir, gosong, hitam, ya. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya putih, tapi apa? Ada sinar, ya, ada sinar. Ya, dalam hadis lain, kenapa bersinar? Min atharil wudu, karena bekas wudu. Oleh karena itu, ulama mengatakan bahwa wudu adalah khususiyah, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Karena dengan itu bersinar. Umat yang lain yang mukmin itu hanya putih. Yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya, di hari nanti muka-muka atau orang-orang ada yang putih, ada yang hitam, gosong. Ya, tapi umat Nabi Muhammad SAW di samping putih yaitu ghurran muhajjalin. Ya, pantas kalau ya mereka itu iri. Ya, Nabi Musa aja pengen. Ya. Kemudian jadi Abdullah bin Abbas ya adalah menafsirkan tadi surat An-Nasr bahwa gak lama lagi Rasulullah SAW meninggal. Ya, apalagi ayat tadi kan, al-yawma akmaltu lakum. Ya, jadi umat Nabi Muhammad ini banyak diberikan karamat, kemuliaan-kemuliaan disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Muhammad Al-Maliki menulis kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammadnya. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lanjutkan. Jadi kata Abdullah bin Abbas, ini ceritanya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ruya an Ibni Abbasin anna malika Bani Israel, sungguhnya raja dari Bani Israel, ismuhu Yahuda, bernama Yahuda. Lamma qasada, manakala dia ingin qatla Isa, membunuh Nabi Isa alaihissalam, membunuh Nabi Isa alaihissalam. Emang ya para nabi ya itu lawannya penguasa ya kan, lawannya nggak aneh ya, nggak aneh, seperti itulah ya, itu para rasul ya juga sama dengan mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW ya, terutama di dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar ini itu yang banyak musuhnya ya, yang banyak musuhnya, dan musuhnya itu kebanyakan penguasa ya. Ini yang dihadapi oleh Nabi Isa, juga penguasa yang menyuruh Nabi Isa itu dibunuh. Amarahu Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril ayadkhula baitan, untuk masuk ya ke rumah, ihi rauzanatun, di rumah itu ada lubang angin. Allah suruh karena di situ Nabi Isa akan dibunuh. Farafa'ahu Jibrilu, lalu Nabi Isa diangkat oleh malaikat Jibril min tilka rauzanati, melalui lubang angin itu kemana? Ilas samai, ke langit ya, ke langit. Allah yang menyuruh. Faqala maliku, lalu berkata raja dari kalangan Yahudi, lirajulin khabithin minhum, kepada seorang laki-laki yang tampangnya buruk, minhum, dari mereka. Apa kata raja? Ya, yuqalu lahu, dia dikatakan atau bernama Titayanus. Ya, kata raja kepada lelaki itu, udkhul alaihi faqtulhu, kamu masuk ya ke depan Nabi Isa atau mendatangi Nabi Isa, faqtulhu, lalu bunuhlah. Pada khalal baita, yang disuruh masuk ke rumah Nabi Isa ya, ke rumah Nabi Isa. Walam yara Isa, tapi dia tidak melihat Nabi Isa
nggak ada. Kenapa? Sudah diselamatkan oleh malaikat Jibril melalui lubang angin, langsung diangkat ke langit, ya. Fa'alqallahu ta'ala shibha Isa alaih. Lalu Allah jadikan orang yang akan membunuh Nabi Isa tadi yang bernama Titanius, ya, serupa dengan Nabi Isa. Saya tidak mengartikan fa'alqa lalu Allah lemparkan, enggak. Allah serupakan sajalah. Ya, ini bahasa. Kalau arti sebenarnya itu melemparkan, alqah. Allah melemparkan kepada orang itu kesamaan dan keserupaan dengan Nabi Isa. Ya, itu arti sebenarnya. Ya, dengan arti alqah. Ya, saya langsung saja, Allah jadikan orang itu ya serupa dengan Nabi Isa. Fa kharaja, ya, lalu setelah Allah serupakan dia dengan Nabi Isa, dia keluar dari rumah Nabi Isa, yukhbiruhum, dia menghabarkan kepada teman-temannya, pada mereka teman-temannya, apa? Annahu laisa fil baiti, bahwa Nabi Isa enggak ada di dalam rumah. Karena Allah serupakan dia dengan Nabi Isa, faqataluhu, lalu mereka membunuhnya. Jadi yang dibunuh siapa? Tadi, ya, yang disuruh membunuh Nabi Isa. Karena Allah sudah serupakan dengan Nabi Isa, ya, wasalabuhu, dan mereka salib. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata, wajhuhu yushbihu wajah Isa, mukanya sama sama Nabi Isa, wa badanuhu yushbihu badana sahibina, akan tetapi badannya kok sama sama teman kita yang kita suruh, ya, membunuh Nabi Isa. Bingung sendiri mereka, ya kan? Bingung sendiri. Ya, kalau betul yang dibunuh Nabi Isa umpamanya nih, temannya kemana? Kan gitu. Kalau yang dibunuh temannya, Nabi Isa-nya kemana? Bingung. Inilah, ya, dalam firman Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Nggak yakin mereka, ya, nggak yakin. Makanya ketika orang Nasrani Najran di Madinah, boleh dikatakan tidak ada Nasrani, yang banyak Yahudi, ya kan? Yang banyak Yahudi, ya, itu pun mereka melarikan diri dari kerajaan Rom, ya, Romawi, ya kan? Dari kerajaan Romawi, ya, lalu mereka lari ke Madinah. Boleh dikatakan nggak adalah Nasrani. Nah, pada suatu waktu, ya, orang Nasrani Najran banyak Nasrani datang ke Madinah, ingin bertemu dengan Rasul. Lalu Rasulullah mengajak mereka untuk meninggalkan kemusyrikan atau trinitas. Mereka nggak mau, ya, mereka nggak mau. Lalu Rasulullah SAW mengajak mubahalah, ya, ini yang Allah firmankan, qul nad'u abna'ana wa abna'akum, ya, wa nisa'ana wa nisa'akum, thumma nabtahil. Namanya ibtihal, cuma orang menyebutnya mubahalah. Ya, diajak sama Rasul, ya, kalau kalian, ya, tetap kekeh terhadap apa? Trinitas, mari kita sama-sama berdoa di tempat terbuka. Sesuai dengan firman Allah tadi, qul, Allah perintahkan, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Kita bawa anak-anak kamu, anak-anak saya, anak-anak kami, dan, ya, istri-istri kami, kita bawa semua ke tempat terbuka, tsumma nabtahil, kemudian kita sama-sama berdoa. Siapa di antara kita yang benar? Ya, mereka nggak mau. Inilah bukti, karena mereka nggak yakin, nggak mau. Mereka ditungguin sama Rasulullah bawa, ya, Fatimah Zahra, lalu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ditungguin nggak datang. Ya, kalau datang mereka berani ibtihal, mubahalah, hancur mereka, habis diazab oleh Allah. Mereka nggak berani datang. Kenapa? Mereka nggak yakin terhadap keyakinan mereka, ya, kepercayaan mereka nggak yakin. Itu bukti. Akhirnya mereka hanya bersedia apa? Membayar pajak, membayar jizyah. Kan ceritanya gitu, ya. Nah, lalu juga ketemu dengan Yahudi, lantas masing-masing, ya, mengklaim bahwa Yahudi yang benar. Kata Yahudi, Nasrani mengatakan Nasrani yang benar, ya kan? Ya, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in
Wa qalatin nasara laisal yahudu ala syai'in wa hum yaslunal kitab. Ya, itu difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah. Mereka bertemu masing-masing apa? Kami yang benar, Anda salah. Lalu Yahudi juga Nasrani ini nggak mau kalah. Kami yang benar, ada yang salah. Rebutan. Ya, bahkan juga mereka merebutan surga. Ya. Mereka berkata wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka bertemu rebutan surga. Karena Yahudi, ya mereka berkata nggak bakalan masuk surga kecuali Yahudi. Karena Nasrani juga begitu. Ya nggak bakalan masuk surga kecuali Nasrani. Ya surga, ya mereka apa? Jadi rebutan. Ya berimannya kagak benar, tapi mau surga kan susah juga. Ya mereka melakukan penyekutuan terhadap Allah, tapi pengen surga. Nah ini tentang bahwa ya mereka tidak yakin membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Lalu fa in kana hadza Isa, jika yang kita bunuh ini adalah Isa, gitu kan? Fa inna sahibuna, lantas di mana kawan kita? Kemana kawan kita yang kita suruh bunuh? Ya, itu pertanyaan mereka. Wa in kana hadza sahibana, jika yang terbunuh ini adalah kawan kita, ya, fa inna Isa, maka di mana Nabi Isa? Ya, mereka bingung sendiri. Ya. Bahwa qa'a bainahum qitalun azimun, lalu terjadilah di antara mereka perang yang besar. Lalu ya idz qala Allahu, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, wahai Isa. Ya, dari 25 rasul yang nggak pernah dipanggil namanya hanya baginda Rasulullah SAW. Di sini Allah panggil ya Isa. Nabi Muhammad begitu mulianya, Allah nggak panggil. Allah panggil dengan jabatannya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Tapi nggak pernah ya Muhammad, nggak pernah. Kan ada nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran, itu bukan panggilan, justru penegasan dari Allah bahwa Nabi Muhammad tidak lain adalah utusan Allah. Ya, diantaranya Muhammadur Rasulullah. Ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu penegasan, bukan panggilan. Allah menegaskan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sama dengan yaitu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Itu bukan panggilan. Satu penegasan dari Allah, Nabi Muhammad tidak lain adalah utusan Allah. Ya, ini mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dipanggil dengan namanya. Di sini Nabi Isa ya Isa. Nabi Nuh ya Nuh ihbit. Ya, Nabi Musa juga sama. Matil ka biyaminika ya Musa. Panggil namanya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Ya Isa wa Isa inni mutawaffika. Sungguhnya aku mewafatkan engkau. Ada lagi yang mengartikan menidurkan engkau. Jadi gini, wafat itu ada dua. Tidur juga wafat. Makanya kita kalau bangun tidur kita ngomong apa? Berdoa, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Ya, tentu doanya sendiri. Kalau ahyana rame-rame, kan nggak mungkin kita bangun tidur rame-rame terus berdoa. Nggak mungkin kan? Ya, jadi bacanya ahyani, ya. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah apa? Ahyani setelah menghidupkan aku ya setelah mematikan aku. Ba'da ma amatani. Ya, jadi bedanya kalau tidur sama juga wafat, cuma ruhnya balik. Tapi kalau meninggal ruhnya pergi ya nggak balik lagi. Itu bedanya antara wafat tidur dengan wafat kematian. Tapi kalau di sini Imam Nawawi mengartikan justru mustawfi ajalika al-musamma, itu menempatkan ya ajalmu yang telah ditentukan. Wa asimuka, dan aku melindungi engkau.
min ayaktulakal kufaru, ya, dari dibunuh oleh orang-orang kafir. Dibunuh oleh orang-orang kafir. Kenapa diwafatkan? Ya paling enggak ditidurkan lah ya. Itu dulu memang ada dua penafsiran ya. Kalau arti. Jadi gini, kalimat itu ya punya beberapa arti. Cuma masalahnya yang mana yang menjadi arti hakiki dan yang mana arti majazi. Itu yang jadi masalah. Ya kan? Kadang-kadang dua-duanya menjadi hakiki, menjadi arti yang asli. Awalnya hakiki, lalu yang satu majazi. Karena terkenal maka menjadi dua-duanya sama. Ya, dua-duanya sama. Ya, itu terkadang seperti itu. Seperti kuruk. Kuruk ini bisa arti suci, bisa arti haid. Makanya Imam Hanafi memilih lebih arti haid. Salah satu kuruk kan, bukan kuruk ini kurus, bukan. Ya, kuruk. Ya, ada mengartikan Imam Syafi'i apa? Suci. Nah, awalnya apa nih? Ya, hakikinya, hakikatnya arti kuruk itu apa? Yang mana yang lebih dulu? Bisa jadi, ya. Tapi juga terkadang majazi begitu terkenalnya, maka sama dengan arti hakiki, gitu. Sama dengan mutawafika ini, ya. Yang mana ini yang lebih hakikatnya ya? Ya, tapi ya yang pasti, ya Nabi Isa tidak sadarkan diri, itu yang pasti. Entah itu mati beneran atau mati tidur. Kenapa harus digitukan? Sementara baginda Rasulullah SAW kan sama-sama naik ke langit. Ya, justru Rasulullah lebih tinggi nanti, Sidratul Muntaha. Kenapa Rasulullah tidak ditidurkan? Bahasanya, kita lihat. Ketika Allah mengisra mi'rajkan baginda Rasul, bahasanya bukan Allah matikan dulu atau Allah tidurkan dulu. Apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah, ya kan, memperjalankan hambanya. Yang disebut hamba itu utuh, ruh dan jasad, ya kan, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam keadaan terjaga. Nggak tidur. Kenapa? Karena ya Allah sudah persiapkan. Ini secara syariatnya Allah persiapkan, itu Allah Subhanahu wa taala belah dada beliau lalu ada yang diambil. Itu 2 kali. Ketika beliau masih di Bani Sa'ad, ketika menjadi anak susuan Halimatus Sa'diyah, itu terjadi pembelahan dada. Ketika Rasulullah bermain, Rasulullah kan di sana dulu dipanggilnya Quraisy, bukan Nabi Muhammad, bukan. Terkenalnya Quraisy. Nah, ketika mereka bermain, anak-anak susuan Halimatus Sa'diyah, di belakang rumah Halimatus Sa'diyah itu banyak batu besar. Turun 2 malaikat. Ya, 2 malaikat turun, yang satu mengatakan ahwa. Itu dia. Mungkin gini, Allah kasih tahu kepada 2 malaikat itu, kamu turun ke bumi, cari anak kecil, wajahnya begini, tampaknya begini lah, gitu. Ciri-cirinya dikasih tahu. Malaikat yang satu mengatakan, itu dia. Yang satu membenarkan. Naam huwa. Turun, langsung Rasulullah lagi main. Diambil. Ya, malaikat berbentuk manusia, pakai pakaian putih, diambil lalu direbahkan di batu besar. Teman-temannya Rasul yang satu susuan kabur ketakutan, pulang. Lalu mereka bilang kepada Abu Kafsyah, suami Halimatus Sa'diyah, Quraisy, nggak bisa ngomong, cuma Quraisy doang. Malu kan anak kecil, ya kan? Quraisy, gitu. Ya kaget Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Abu Kafsyah. Begitu dia datangi udah selesai. Kenapa? Yang mengoperasi, yang membedah malaikat. Kalau dokter kan pakai jaman, dibius dulu. Ya, ini malaikat punya urusan. Ya selesai. Lalu yang kedua, Rasulullah pucat aja. Ya, pucat. Ya, lalu Rasulullah cerita. Nah, Abu Kafsyah sama Halimatus Sa'diyah khawatir takut terjadi apa-apa kepada Rasul. Lalu Rasulullah dipulangin ke ibunya, yaitu Aminah. Gitu. Ya, itu ceritanya. Nah, yang kedua, ketika akan Mi'raj, ya, itu juga dibelah. Ya, makanya Rasulullah dalam keadaan terjaga. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir setelah Rasulullah mengabarkan bahwa beliau baru saja ketika ke paginya kan Rasulullah ngabarin beliau melakukan perjalanan atau diperjalankan oleh Allah dari Baitul Maqdis dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis kemudian ke Sidratul Muntaha. Ini orang-orang kafir mengetes benar apa enggak? Ditanya.
Sebutin kafilah-kafilah yang malam itu berangkat dari Mekah ke Syam. Dan mereka biasa itu untuk berdagang. Sebutin Rasulullah satu persatu. Ya, tetap aja mereka nggak percaya. Ya, ini bedanya. Kalau Nabi Isa, kenapa diwafatkan atau ditidurkan supaya nggak terasa, nggak kaget, gitu. Kalau Rasulullah sudah ya dipersiapkan, ya. Makanya orang, ya kalau kita lihat ya orang astronot itu persiapannya luar biasa, ya kan? Ya dulu ada astronot kita tapi gagal karena persiapannya nggak lulus dia, ya kan? Dokter kan seorang dokter kalau nggak salah, ya. Itu ya, apalagi makanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mempersiapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya. Kemudian wa rafi'uka ilayya, dan Allah mengangkat engkau kepadaku, minal ardi, dari bumi, ila mahalli karamati, ke tempat kemuliaanku, ila mahalli thawabika, dan ke tempat di mana engkau mendapatkan pahala. Makanya nanti Allah turunkan lagi ke bumi dengan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa syariat baru. Ya, ini diantara mereka, bab ada seorang ustadz murtad, ya, dia tahu tentang itu, dia banggakan. Ini bukti Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad, katanya. Buktinya nanti di akhir zaman yang diturunin oleh Allah Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Benar itu benar. Cuma ya itulah kalimatul haq urida bihil batil. Ucapannya benar tapi yang dimaksudkan adalah kebatilan. Gitu. Dia nggak tahu bahwa Nabi Isa diturunkan dengan menggunakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan syariat baru. Tidak dengan syariat baru. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ya, kita lihat ini dengan beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa Nabi Musa betul-betul tidak dibunuh. Ya, tidak disalib. Ataupun mereka keyakinan seperti itu, ya biarin aja. Prinsip kita lakum dinukum waliyadin, ya. Nanti juga kebenaran ya akan terbukti, ya. Wa mutahhiruka, dan Allah yang mensucikan kau atau menyelamatkan kau, minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya bika, kepada kamu. Apa arti mutahhiruka? Munjika atau munajjika, karena boleh dua, ya. Boleh dari najja yunaji, boleh anja yunji, itu artinya sama, menyelamatkan. Sulasi mujarotnya itu dari naja yanju, ya, najwan, itu selamat. Tapi kalau najja pakai tasdid, menyelamatkan, atau ditambah hamzah, anja yunji. Af'ala yuf'ilu itu juga untuk memuta'addikan fi'il yang lazim, berarti menyelamatkan. Oleh karena itu, ya, ada salawat, ya, ada disebut apa? Munjiyah, ya, ada munajiyah. Kalau nggak ada salat nariyah sama, ya. Ya, itu, ya. Minhum, dari mereka orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau, ittiba, mengikuti engkau, ya. Jadi kepada para utusan itu istilahnya pengikut, ya kan? Pengikut. Ya. Maksudnya apa? Disebut pengikut ini artinya percaya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul tanpa memikirkan apa gunanya, apa faedahnya. Ini namanya ittiba. Makanya ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala disuruh apa? Kepada Rasul itu ittiba. Ya, kita lihat ketika Allah menyinggung orang-orang Yahudi yang mengklaim mereka itu adalah cinta Allah. Maka turun, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ittiba. Katakanlah, jika kamu sekalian ya cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti
Rasul, ini itu Rasul. Ya, ikuti. Ini menunjukkan bahwa apa yang dari Rasul, ya, kita harus mengikuti. Tanpa terlebih dahulu kita bertanya apa faedahnya, apa gunanya. Kalau masih bertanya berarti bukan mengikuti. Ya, bukan mengikuti. Ya, ini arti ittiba. Jadi Allah jadikan orang-orang yang mengikuti kamu alladzina amanu bi annaka Abdullah. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi, itu mereka yang beriman bi annaka, sesungguhnya engkau adalah Abdullahi wa rasuluh. Ini yang dimaksud mereka yang mengikuti Nabi Isa, itu mereka yang beriman bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah wa rasuluhu, dan utusan Allah. Walladzina saddaqu bi nubuwatika, dan orang-orang yang membenarkan kenabian kamu, artinya percaya, beriman. Wadda'u mahabbataka, dan mengakui cinta kepada kamu. Mahabbah penting ini, ya. Kita, ya, makanya Rasulullah SAW itu bukan hanya taat, tapi juga harus disertai dengan rasa cinta. Ya, jadi taat saja tanpa rasa cinta, ya, ini kurang afdol. Ya, makanya Rasulullah kan banyak penekanannya, ya, itu apa? Cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi, ya, wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu, ya, sampai dia ya, menjadikan aku lebih dia cintai, baik, ya, dari kecintaan dia kepada bapaknya, kepada anaknya, bahkan dari semua manusia, ya, dari semua manusia. Jadi taat dengan cinta, ya. Kalau taat saja tanpa cinta, hambar ini. Harus ada rasa cinta, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini juga Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Imam Nawawi wadda'u mahabbataka, ya. Karena Nasara seperti orang-orang Nasrani, Allah janjikan fawqal ladzina kafaru, derajatnya di atas orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak percaya bika kepada kamu. Wahum, dan mereka itu adalah al-Yahudu, adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, baik, ya, di atas orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya beriman kepada engkau Nabi Isa, bil hujjati, baik dengan argumentasi, wasaifi, atau dengan pedang, itu peperangan, wal qahri, dan menguasai, wasultani, dan penguasaan kerajaan, wal isti'la'i, ya, yaitu mengalahkan mereka, wal nusrati, dan memenangkan atau kemenangan atas mereka. Sampai kapan? Ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, setelah itu, ya, betul, justru yang menguasai bukan lagi Yahudi tapi Nasrani, ya, sampai ke Eropa, ya kan, ya, diawali melalui kerajaan Rom dan seterusnya, ya. Ini, ya, Allah, ya, angkat mereka meskipun, ya, awalnya kan mereka benar, artinya tidak sesat, ya kan. Nah, kemudian baru mereka, ya, terjadilah penyimpangan, gitu kan, ya. Itu ya, dibuktikan, ya, dengan penguasaan mereka terhadap orang-orang Yahudi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasannya di bawah itu ada. Ya, saya kira cukup, ya, mengenai tentang Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi, ya, mereka sendiri itu ragu sebenarnya, ya, tapi itu urusan mereka lah, ya kan. Ya, prinsip kita apa? Lakum dinukum waliyadin, ya, itu aja. Kira cukup, ya, wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidihi. Ya rabbana, ya Allah, ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yaumal qiyamah wa syafi'an lana yaumal qiyamah wa syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma dzakirna minal Qur'ani ma nasina wa 'allimna minal Qur'ani ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah. Allahumma shfi mardana washfi mardal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah.